ini saya akan bikin recording-nya ya, supaya nanti saya bisa upload ke, channel YouTube saya. Nanti kalian yang tidak bisa mengikuti perkuliahan hari ini supaya tetap tidak tertinggal materinya, saya upload di YouTube. Oke, di pertemuan 2 ini kita akan bahas mengenai, skop proyek dan integrasi proyek, ya. Skop proyek kalau kemarin kita berbicara mengenai proyek, manajemen proyek. Ingat ya kalau proyek adalah sifatnya, eee, yang unik dan sementara ya. Unik itu artinya dia sifatnya selalu berbeda ya, tidak akan pernah sama meskipun tema yang dimiliki sama ya, seperti yang saya sudah contohkan. Nah, kalau di pertemuan hari ini kita bahasnya mengenai apa saja sih ruang lingkup proyek tersebut, lalu integrasinya seperti apa. Nah, fokus pembelajaran kita ini di manajemen ruang lingkup, apa itu definisi manajemen ruang lingkup, terus WBS, work, breakdown, struktur, dan mengendalikan ruang lingkup. Nah, bagaimana dengan proses integrasinya? Proyek yang baik harus dapat terintegrasi dengan baik, artinya bahwa harus dapat direncanakan, lalu tahapan step by step-nya harus dapat saling berintegrasi sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, di bagian integrasi project ini nanti kita bahas tentang project charter, ya. Oke, saya bahas dulu dari manajemen ruang lingkup. Manajemen ruang lingkup atau disebut dengan scope ya, itu maksudnya adalah bagaimana proses dalam memecahkan titik masalah secara total, secara keseluruhan. Jadi masalah apa yang ada di klien kita, ini supaya menjadi yang scope yang lebih kecil, yang lebih spesifik, yang lebih khusus, agar kita dapat mengetahui permasalahan klien kita dengan jelas, sehingga kita bisa memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Atau tujuan tujuan dari permasalahan yang nanti akan kita bangunkan proyeknya. Even misalnya, contoh, ada sebuah permasalahan, dia skupnya ini hanya permasalahan misalnya rekam medis pasien di sebuah rumah sakit. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, rekam medis pasien itu nanti hubungannya kemana-mana aja. Misalnya, sekarang kalau dalam sistem manual di rumah sakit, rekam medis pasien itu dari tim rekam medis gitu ya, yang nanti akan menyerahkan masing-masing rekam medis pasien ke poli, ke ruangan poli dokternya masing-masing. Nah, bagaimana caranya supaya pasien juga tidak menunggu antrian terlalu lama untuk masuk ke ruangan dokter gitu ya. Jadi tidak menunggu rekam medisnya masuk dulu baru pasiennya masuk. Case-nya kan misalnya ada permasalahannya seperti itu. Berarti kita harus tahu, oh berarti dia ruang lingkupnya butuh hanya rekam medis saja. Gitu ya. Rekam medis berarti bukan, berarti dokter yang menuliskan, oh orang A dia ada diagnosa ini. Si B diagnosanya ini. Nah, langsung itu dituliskan. Langsung dituliskan, kemudian nanti kan biasanya dari diagnosanya dokter akan merekomendasikan kebutuhan obatnya kira-kira apa nih yang cocok atau yang pas untuk diagnosa tersebut. Baru nanti dari situ muncul nanti ke bagian obat apoteker ya, ke bagian apotek. Nanti mungkin saja ada layar screen. Nah, kita harus tahu dulu skupnya ini pihak rumah sakit itu maunya sampai di mana. Nah, itulah yang disebut dengan
Scope, ruang lingkup, ya. Terus lanjut lagi, eee, bagaimana sih proses manajemen ruang lingkup itu? Proses manajemen ruang lingkup ada yang namanya persyaratan, kemudian mendefinisikan ruang lingkup, ya, dan juga membuat WBS. WBS itu mungkin yang baru join WBS adalah Work Breakdown Structure. Jadi semua tugas-tugas atau tas-tas yang nanti akan diberikan ke masing-masing tim develop, ya, untuk develop program, event atau itu develop apapun, ya, bahwa tugas-tugas itu harus sudah terencana, terstruktur dengan jelas. Pembagian tugas-tugasnya apa, jadi lebih di-breakdown. Lalu verifikasi lingkup atau verifying scope, mengontrol lingkup, ya. Kita bahas dulu satu-satu dari mengumpulkan persyaratan atau collecting requirement. Collecting requirement ini maksudnya begini. Jadi kita tadi seperti yang saya contohkan, saya ambil contoh bahwa rumah sakit membutuhkan sistem informasi rekam medis. Masalahnya saat ini bahwa pasien menunggu antri terlalu lama untuk bisa masuk ke ruangan poli karena menunggu rekam medisnya datang. Sedangkan rekam medisnya masih manual, masih diurut dari berdasarkan huruf A sampai Z. Nah, kita harus bisa dulu mendefinisikan apa masalahnya, ya. Kemudian mendokumentasikan fitur dan fungsi dari produk yang akan dihasilkan seperti apa. Nah, ini di bagian collecting requirement. Jadi contoh, kalau kita sistem informasinya yang kita bangun adalah tadi yang saya contohkan sistem informasi rekam medis, berarti dokumen-dokumennya nih apa saja yang dibutuhkan? Coba ada yang bisa jawab nggak dokumennya? Dokumennya berarti rekam medisnya, ya nggak? Terus apa lagi? Halo? Kartu pasiennya penting nggak? Kartu pasien. Terus apa lagi kira-kira? Riwayat medis, Bu. Apa? Riwayat medis. Iya, rekam medis tadi ya. Rekam medis, kartu pasien, terus apa lagi kira-kira? Nah, mungkin saja kita butuhkan ya pada saat dia mendaftar, apakah dia pakai pribadi atau BPJS, asuransi ya, kartu asuransi. Nah, itu kan persyaratan yang menunjang untuk masuk ke rekam medis. Tapi kalau yang, kartu pasien dan BPJS, itu skupnya bukan masuk ke rekam medis, tapi itu masih di luar. Ya, jadi kita harus tahu juga batasannya. Karena kita fokusnya hanya di rekam medis, karena tadi kan sudah kita kerucutkan ya, bahwa di mata kuliah pertemuan 2 ini kita bahasnya kita skupnya dipersempit sesuai dengan masalah atau bisa membaca definisi masalah apa yang dibutuhkan oleh si klien kita. Nah, kita harus tahu nih dokumentasi apa yang sedang ada saat ini, yang sedang berjalan. Contoh, berarti kan kita butuh rekam medisnya. Terus kita butuh apa lagi dari dokter itu? Diagnosa obatnya kan juga butuh ya. Biasanya dokter kan mencatat nih obat-obatnya, terus dicatat di semacam resep ya, semacam resep obat. Nanti si dokter memberikan kepada pasien, lalu pasien menunggu di bagian apotek. Nah, itu kita kumpulkan dulu nih. Kalau rekam medis berarti kan hanya berhubungan dari diagnosanya pasien, gitu ya. Terus dari diagnosa ini larinya nanti ke obatnya. Nah, just sampai di situ aja berarti skop atau ruang lingkupnya, ya. Berarti kita nggak masukin ke masalah pendaftaran pasien, ke masalah pembayaran. Nah, nggak kita masukin. Jadi kita harus mendefinisikan skupnya dulu dia mintanya sampai di mana, gitu. Lalu mendefinisikan
lingkup defining scope ini artinya kita dari awal harus membangun project charter. Project charter ini, saya contohkan seperti ini ya. Kelihatan nggak? Halo? Saya Google aja ya, project charter. Miring Bu ini di saya. Miring, Nge-freeze, Bu. freeze. Sekarang yang kelihatan apa? Saya lagi buka Google ini. Lagi buka slide, Ibu. Oh ya, sebentar. Nanti saya stop dulu berarti. Saya stop dulu, nanti saya share screen lagi. Project charter, contoh. Sebentar deh ya, saya ini dulu. Saya pause dulu. Lanjut, berikutnya adalah mendefinisikan lingkup atau defining scope ya. Dalam hal ini kita meninjau project charter. Jadi project charter itu adalah hal pertama kali yang dibuat saat inisiasi project ya. Dokumen persyaratan, aset organisasi untuk membuat persyaratan ruang lingkupnya. Nah, seperti apa project charter? Ini ada saya contohkan. Saya stop share dulu ya. Nah, sudah terlihat nggak? Lihat, Bu. Terlihat ya? Nah, project charter ini contohnya mendefinisikan tentang project yang kita buat. Ada nama projectnya apa? Contohnya di sini ada sistem informasi pembuatan koperasi karyawan ya. Project number-nya berapa? Kapan dibuatnya? Kapan dibuat ini harusnya lebih lengkap lagi. Startnya mulai tanggal berapa, selesai finishnya kapan. Kalau ada revisi, ini revisi yang keberapa ya. Di dalam project charter ini terdiri dari apa saja, Bu? Nah, kita lihat. Ada project description and goals. Jadi, dijelaskanlah misalnya bahwa kebutuhan sistem koperasi di sana itu seperti apa, masalahnya bagaimana, lalu solusi yang kita akan berikan seperti apa. Nah, itu dijelaskan kebutuhan bisnisnya, kepentingan dari masalah proyeknya. Misalnya kan kalau di sini yang saya gambarkan atau yang saya tampilkan adalah kebutuhan bagaimana integrasi antara organisasi, pihak koperasi, pihak customer, lalu kebutuhan kebijakan proses bisnisnya, dan juga IT yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, nanti kalian juga belajar nih, bikin project charter nanti di pertemuan 4. Gitu. Lalu resikonya apa-apa saja juga harus kita jabarkan. Ya, kemungkinan resiko yang akan muncul pada saat nanti pengerjaan proyek harus dijabarkan. Deliverable, maksudnya bahwa deliverable ini apa yang disampaikan oleh si klien kita itu harus diterima dengan baik oleh project manager, lalu bisa tersampaikan dan bisa dideliver, diterima pesannya oleh masing-masing tim anggota project tersebut. Gitu. Nah, di bagian deliverable ini menjelaskan dokumen-dokumen yang akan diberikan, ya. Kalau kita bahas tentang sistem informasi rekam medis, berarti di bagian inilah deliverable kita jelaskan dokumen-dokumennya apa saja. Kalau ini kan ini sistem informasinya tentang koperasi ya. Di sini ada meliputi SDPLN,
SRS, SAD, gitu. Kemudian user documentation-nya. Jadi menjelaskan secara umum nanti itu informasi yang akan dibuat menggunakan teknik apa, gitu. Pengenalan dokumennya. Dan di bagian project charter ini kita juga harus bisa menginformasikan gitu ya, tim-timnya nanti siapa aja yang mendukung pengerjaan tim project ini, gitu. Nah, kurang lebih nanti project charter seperti ini. Lalu scope definition-nya. Nah, ini yang di pertemuan kedua ini kita bahas, scope definition project. Membahas bahwa project ini tidak membahas tentang penggajian, karena dia fokus kooperasinya apa nih, gitu ya. Tidak sampai membuat jurnal. Nah, itu juga harus dijelaskan. Sama seperti kita sistem informasi rekam medis, bahwa rekam medis ini nanti misalnya yang kita bahas hanyalah just rekam medis saja. Tidak membahas tentang pendaftaran, tidak membahas sampai tentang pembayaran. Karena kan yang diminta klien hanya itu saja. Mungkin saja klien dengan budgetnya yang sekian, alokasi anggaran cost-nya yang sekian, dia kemampuan biayanya hanya sekian, ya berarti sesuai juga dengan kemampuan dan masalahnya dia. Gitu. Nah, di bagian scope definition ini nanti kita jabarkan lebih rinci. Ya, nanti kita belajar cara bikin project charter. Kurang lebih seperti itu project charter ya. Kita masuk lagi ke materi kita. Udah ada gambaran kan ya? Oh, berarti project charter seperti itu. Lanjut, terus membuat WBS atau work breakdown structure. Jadi di sini mengelompokkan deliverable project ya. Jadi yang lebih kecil, komponen-komponen yang lebih mudah dikelola. Jadi masing-masing tugas setiap orang itu diberikan sesuai dengan skill kemampuannya masing-masing, lalu dispesifikan lagi tugas dan kemampuan si masing-masing orang itu. Itu WBS. Verifikasi ruang lingkup, di-verify ya. Maksudnya si klien dalam hal ini pelanggan atau sponsor utamanya. Kalau tadi yang saya contohkan adalah sistem informasi rumah sakit. Berarti sponsor utama kita adalah rumah sakit ya, karena yang memberikan dana kan mereka. Nah, ini mereka harus juga melakukan verify ya. Verify itu misalnya di project charternya ada yang tidak sesuai ya, apa yang harus ditambahkan, apa yang harus dikurangi. Nah, itu harus diverifikasi oleh si klien kita, oleh pelanggan atau sponsor. Mengontrol dalam hal ini mengendalikan project sampai dengan keseluruhan hidup projectnya, sampai dengan tahap finishing project. Oke, sekarang bahas mengenai definisi lingkup ya. Definisi lingkup ini adalah salah satu kunci keberhasilan dari pembangunan sebuah proyek. Karena dinilai atau dari aspek yang berkaitan dengan bagaimana timing scheduling, perkiraan waktu, kemudian biaya, cost yang dibutuhkan, sumber dayanya, lalu bagaimana untuk mendefinisikan pengukuran kinerja masing-masing tiap anggota tim project dan juga pengendalian project. Nah, di bagian lingkup ini atau ruang lingkup, nah di sini prosesnya yang pertama inisiasi, yaitu project charter. Kita buat dulu. Setelah kita ketemu meeting dengan klien, langkah step inisiasi yang pertama yaitu membuat project charter. Persyaratan dokumen, aset organisasi, dan dokumen-dokumen yang sesuai dengan proses bisnis mereka. Gitu ya. Yang berikutnya yaitu work breakdown structure. Di sini mendefinisikan tas-tas atau pekerjaan dari masing-masing orang yang akan dikerjakan di proyek tersebut. Contohnya ini entire project. Jadi di level satunya ini ada entire project. Level 2 ini dia konsep, web design, terus website development, rollout, support. Nah, ini bagian dia.
Nah, terus di bagian konsep nanti dijelaskan lagi konsepnya ngapain nih, gitu ya. Dan seterusnya. Jadi level 1, 2, 3, dan 4. Nah, project. Lalu yang kelima, masalahnya ikuti proses manajemen project dengan baik ya, supaya pengelolaan ruang lingkup dan aspek lainnya di dalam project dapat terjalan dengan terintegrasi dengan baik. Oke. Lalu, manajemen integrasi project. Apa ini pengertiannya? Kenapa project harus memiliki integrasi yang baik? Ya, di sini pengertiannya kita bisa lihat bahwa project itu pasti ruang lingkupnya spesifik gitu ya. Skop ruang lingkupnya ketika kita sudah tahu dan ternyata banyak yang harus kita bangun sehingga kita harus melibatkan atau melakukan koordinasi ke semua bidang pengetahuan, ke semua tim yang terlibat ya. Bidang pengetahuan manajemen project lainnya di seluruh siklus hidup project. Nah, integrasi ini memastikan bahwa semua elemen dari project secara bersama-sama pada saat yang tepat untuk menyelesaikan project agar dapat project yang sukses atau projectnya berhasil dengan menghasilkan kualitas yang baik. Proses utama manajemen integrasi, pertama, dari project charter yang kita buat, kita harus mengembangkan lagi project charter tersebut. Mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan klien kita. Ya, ketika misal di pertengahan terjadi perubahan, kita ubah lagi project charternya. Lalu yang kedua, mengembangkan rencana project yang melibatkan koordinasi dari semua tim project. Penting sekali. Ya, melakukan koordinasi, komunikasi yang baik antar tim. Itu harus penting dilakukan. Ya, misalnya kapan harus ada meeting weekly untuk membicarakan proyeknya. Karena mungkin saja setiap anggota proyek lokasi tinggalnya berbeda-beda. Ada yang di luar negeri, ada yang antar daerah. Ya, nah itu harus dikoordinasikan dengan baik. Lalu yang ketiga, mengarahkan dan mengelola proyek pada waktu eksekusi. Nah, outputnya berupa informasi kinerja, perubahan terhadap permintaan, pembaruan rencana proyek, dan update dokumen. Lalu pemantauan dan pengendalian. Yang kelima adalah mengontrol perubahan terintegrasi dengan melakukan identifikasi, evaluasi, dan mengelola perubahan di seluruh siklus hidup project. Terakhir baru closing. Nah, inilah gambaran dari manajemen integrasi project. Jadi ya, di dalam integrasi project itu kita membutuhkan yang namanya proses project gitu ya, proses project management. Yang pertama yang disebut dengan initiating, planning. Jadi ada 5 ya, initiating, planning, executing, monitoring and controlling, dan yang terakhir closing. Kelihatan nggak tulisannya? Kalau tidak kelihatan segini? Oke. Initiating ini apa? Initiating ini adalah tahap awal, langkah awal untuk kita membangun sebuah proyek. Langkah awalnya ngapain, Bu? Yaitu mendevelop project charter. Membuat dulu project charternya. Outputnya nanti berarti project charter. Nah, kemudian di bagian planning ini adalah develop project management plan. Dibangun rencana kegiatan proyeknya apa-apa saja. Ini di bagian planning. Ketiga, execute. Bagian eksekusi, pengerjaan proyeknya. Di sini prosesnya adalah direct and manage project execution. Outputnya deliverable, work performance, change request, project management plan updates, lalu project document updates. Nah, deliverable artinya pesan yang harus dapat tersampaikan dengan baik antara keinginan si klien kita apa, gitu ya. Itu harus bisa si manajer
develop manajernya atau program manajernya harus bisa menerima atau membaca keinginan klien. Setelah itu baru disampaikan ke masing-masing step anggota tim. Baru dikerjakan. Oh, bagian programmer berarti dia ngoding aja khususnya. Bagian sistem analis dia bangun sistem aja. Bagian web designer berarti dia web design aja, bikin desain-desain web. Bagian UI UX, bagian security web, nah itu eksekusi di bagian situ. Sesuai dengan deliverable apa keinginan klien. Gitu ya. Tersampaikan dan diterima dengan baik oleh masing-masing tim. Lalu dieksekusi. Lalu di sini ada work performance information. Jadi harus ada work performance-nya. Nanti tanggal sekian itu sudah harus sampai mana proyeknya gitu ya. Itu yang disebut dengan work performance. Lalu change request. Change request ini mungkin saja tadi yang sudah saya singgung di awal bahwa klien kita ini minta terjadi perubahan gitu ya. Ingin ditambahkan fitur ini, ingin ditambahkan fitur ini yang tidak sesuai dari project charter atau kesepakatan di awal. Nah, ini bisa saja terjadi nih di bagian eksekusi. Otomatis project management plan-nya juga harus diupdate, dokumennya juga harus diupdate lagi. Ya. Terus monitoring and control. Di sini monitor and control ini adalah ketika change request, jadi ada request permintaan, perubahan permintaan dari customer atau dari klien kita. Ini perlu dilakukan monitor. Apakah perubahan itu sudah dikerjakan dengan baik atau enggak sama tim. Lalu project management plan update-nya juga harus dilakukan, diupdate planning-nya. Karena ada perubahan, permintaan, nah berarti manajemen plan-nya juga berubah, ada update. Begitupun dengan project dokumen ya, harus diupdate. Oke, kalau perform integrate change control, nah ini maksudnya ketika ada perubahan, nah itu perubahan itu harus diintegrasikan, dikontrol. Ya, statusnya sudah sampai mana? Project management plan updates, lalu project dokumen updates, gitu. Nah, terakhir adalah closing. Closing ini fase di mana produk sudah dihasilkan, lalu sudah diimplementasikan atau sudah resultnya sudah diberikan kepada klien kita, gitu ya, untuk nanti diimplementasikan. Nah, ini adalah integrasi dari manajemen project. Saya ingatkan lagi bahwa ada 5 proses grup manajemen. Yang pertama ada initiating, ya, inisiasi tahap awalnya, planning, executing, monitoring and controlling, lalu closing. Ya. Lanjut, manajemen integrasi bahwa penting sekali kita untuk memberikan kepuasan kepada stakeholder kita atas pekerjaan yang kita hasilkan. Nah, ini yang dimaksud dengan manajemen integrasi, ya. Manajemen integrasi itu adalah berisi dari antarmuka. Ya, maksudnya interface manajemen. Jadi di bagian interface manajemen ini itu dapat mengidentifikasi dan mengelola titik interaksi antara berbagai elemen proyek. Bisa jumlah orang yang terlibat dalam proyek tersebut. Sehingga tugas manajer proyek itu membangun dan memelihara komunikasi yang baik seluruh interface organisasi. Ya. Project charter di sini tadi yang sudah saya jelaskan di awal, dokumen yang digunakan untuk memulai ya, karena ini di bagian inisiasi. Jadi sebelum kita eksekusi, kita buat dulu project charternya. Memulai project, informasi-informasi yang berkaitan dengan project yang akan digarap. Di bagian project charter tadi berisi apa saja? Ruang lingkup ya, scope, waktunya, date, kapan start, kapan berfinishnya itu project. Karena project itu kan sifatnya di pertemuan 1. Saya ingatkan lagi, sifatnya adalah sementara, non-rutin.
Ya, bahwa ketika proyeknya selesai ya sudah diberikan kepada klien kita, lalu timnya bubar, selesai. Gitu. Biayanya, tujuan kriteria keberhasilan, stakeholder yang bertanggung jawab, ya. Kemudian tim-tim proyeknya, itu semua masuk ke dalam project charter. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Belum ya? Kalau belum, kita lanjut lagi. Hal-hal yang membantu mengembangkan project charter. Di sini ada project statement work, ini berisi kebutuhan, bisnis project, karakteristik produk yang nanti akan dihasilkan, ya. Itu masuknya ke project statement work. Lalu kasus bisnis, tujuan project itu untuk apa? Persyaratannya apa-apa saja? Waktu dan biaya projectnya. Kemudian kontrak. Nah, kontrak ini dibutuhkan pada saat kita membuat project charter yang baik. Ya, kita membutuhkan informasi yang banyak, nah kita bisa dapat dari kontrak. Biasanya sebelum project digarap atau sebelum kita bikin inisiasi project charter, itu biasanya kan kita ada MOU dulu sama klien kita. Kira-kira nanti step kesekian dia melakukan pembayaran gitu ya. Level kesekian dia melakukan payment. Ada yang seperti itu atau ada yang full semua pembayarannya di muka. Nah, ini harus dibuat kontraknya dengan jelas. Jadi kontraknya pengerjaannya udah sampai mana, dia harus payment berapa. Misalnya berapa ratus juta kontraknya, itu dibagi menjadi berapa termin. Ada yang kayak gitu. Atau ada yang langsung pembayaran di muka, langsung semuanya dikerjakan. Tapi jarang ya, biasanya 50% di muka. Itu nanti yang jadi udah sampai mana. Pengerjaan proyeknya itu harus didetailkan. Itu di bagian kontrak. Lalu faktor lingkungan organisasi. Di sini termasuk pemerintah yang terkait dengan standar industri, infrastruktur gitu ya. Ini lebih kepada ISO-nya gitu atau MBOK-nya gitu ya. Lalu yang kelima adalah aset organisasi. PMBOK, sorry maaf, PMBOK. Aset organisasi ini berisi rencana sistem, kebijakan, prosedur, pedoman sistem keuangan, sistem manajemen, pembelajaran informasi sejarah keberhasilan. Nah, tadi sudah saya tampilkan bagaimana dari project charter ya. Nah, ini informasinya juga sudah jelas. Harus ada judul project, nama manajer projectnya, informasi kontrak, jadwalnya, ya, tahap awal, tanggal awal, dan tanggal berakhir, ringkasan project, tujuan, kriteria, stakeholder, pengelolaan project, ya, matriks dan tanggung jawab, lalu tanda tangan stakeholder dan bagian komentar. Nah, ini contoh dari project charter. Ya, contoh sederhananya kayak gini. Oke. Nah, saya rasa cukup penjelasan saya di materi pertemuan 2 di scope project dan integrasi manajemen project. Ya, ini ada tugas. Tugas mahasiswa diminta untuk membuat project charter. Jadi ini tugasnya dikumpulkan per kelompok ya. Ini kan kelas kalian ada 2 kelas. Nah, karena kalian ini kelas gabungan boleh ya. Nggak harus satu kelompok itu boleh digabung dari mahasiswanya yang 2 kelas ini ya. Karena kan dosennya tetap ya saya. Jadi kalian pilih maksimalnya 5 orang satu kelompok buat project charter. Tentukan tema projectnya apa. Oke, kita jawab soal pertanyaannya.
Nomor 1, Mas Fauzan ada? Fauzan? Mas Fauzan silakan dibaca. Halo? Atau nanti mau kita lanjut ke WA group ya, jawab pertanyaannya. Proyek yang melibatkan koordinasi semua bidang pengetahuan manajemen proyek lainnya, ya. Di seluruh siklus hidup proyek adalah pengertian dari integrasi atau ruang lingkup. Mungkin Bu. Untuk ruang lingkup. Kalau koordinasi berarti integrasi. Kalau ruang lingkup itu skupnya. Coba kita lihat lagi. Ini kan melibatkan koordinasi semua bidang. Kalau menurut saya B. Tapi kita lihat lagi ya. Slide-nya. Apa perbedaan ruang lingkup dan integrasi? Tadi yang jawab siapa tadi ya? Nah, Fauzan atau Mas Arya? Oke, Saya Bu. siapa? Arya Bu. Nah, kita baca ya. Manajemen integrasi itu melibatkan koordinasi semua bidang. Nah, kalau bicara koordinasi, berarti jawabannya adalah manajemen integrasi. Ya, jangan ketukar ya. Kalau ruang lingkup itu adalah masalah ruang lingkupnya gitu. Tentang ruang lingkup bicaranya. Kita. Itu biasanya tadi ada di definisi awal. Kalau manajemen ruang lingkup, proses untuk memecahkan titik masalah secara total, ya, kebutuhan, dan sebuah proyek menjadi lebih kecil. Itu ruang lingkup. Ya, Mas Arya ya. Karena Mas Arya sudah mencoba menjawab, nanti saya beri poin. Lalu nomor 2, kita bahas lagi. Dalam mengembangkan proyek, berarti integrasi ya, tadi ya jawabannya B ya, betul ya. Ya yang B Bu. Dalam mengembangkan proyek charter biasanya melibatkan manajer proyek, tim proyek, stakeholder, pelanggan atau konsultan. Stakeholder. Stakeholder. Stakeholder bisa melibatkan stakeholder bisa. Oke. Tapi kalau nggak ada stakeholder, jawabannya manajer project ya. Oh iya Bu, baik Bu. Betul ya. Nomor 3, oke lah saya yang jawab ya. Informasi yang tidak terdapat di dalam project. Judul project ada, ya enggak? Jadwal project ada, harus ada. Nama-nama tim project ada. Kriteria keberhasilan project ada. Matriks peran dan tanggung jawab. Ini kayaknya ada semua ya. Tapi menurut saya sih kriteria keberhasilan project ini yang tidak harus ada ya. Nama-nama tim project itu harus ada, matriks peran tanggung jawab orang-orangnya harus ada. Jadi jawabannya 3D. Kriteria keberhasilan project. Nomor 4, Mas Arya, silakan Mas. Proses untuk memecah poin masalah utama secara total dari sebuah proyek menjadi lebih kecil, lebih mendekati tujuan proyek merupakan definisi Dari apa? Commute itu R. Jawabannya? skop Bu. Ya, betul. Tepat sekali. Scope. Ruang lingkup. Ya. Ruang lingkup project.
D ya berarti ya. Nomor 5 Fauzan. Ini yang lain pada Masa udah live duluan ini. Oke lah Dan kalian. nilainya buat berdua aja. Nilainya buat proses berdua. utama dalam manajemen ruang lingkup yang mengendalikan perubahan lingkup proyek di seluruh hidup proyek adalah yang Bu. Mengendalikan perubahan lingkup proyek. Betul, controlling. Nomor 6 saya ya. Salah satu input utama WBS adalah work breakdown struktur. Berarti Holder, Bu. C. salah satu input utama WBS. Biaya dong. Biaya dan SDM. Tapi kita lihat Di modul begitu. di modul apa? Stakeholder, Bu. Salah satu input utama WBS. Oke, kita cari dulu. WBS. Oh, ini maksudnya inputnya. Oke. Lingkup project, stakeholder, dokumentasi, aset. Berarti tadi apa jawabannya? Stakeholder ya? Betul ya, betul ya, C, Bu. stakeholder ya. Stakeholder. Oke, tadi nomor berapa ya? 6, stakeholder. C. Nomor 7. Yang menandatangani project charter pada bagian tanda tangan adalah Yang A, Bu. Yang C, Bu. pimpinan itu ya manajer proyeknya ya. C ya. Biasanya manajer proyek. Lalu nomor 8, dalam manajemen ruang lingkup proyek harus dilakukan pengelompokan deliverable proyek besar menjadi yang lebih kecil. Ini terdapat pada C, Bu. Membuat WBS. Yang A, Bu. WBS atau persyaratan. Yang C. Kita cek lagi. WBS. Membuat WBS, mengelompokan deliverable menjadi lebih kecil. Berarti membuat WBS ya. C ya. C ya, Fauzan. Iya, Bu. Baik, Bu. Nomor 9, untuk mengembangkan rencana proyek yang terintegrasi melibatkan rencana proyek yang terintegrasi melibatkan ya stakeholder. Ya enggak? Ya enggak? Untuk mengembangkan rencana proyek melibatkan koordinasi dari semua tim, berarti stakeholder ya enggak? Betul? Iya, Bu. Nah, kalau di ini bagian project charter ya. Kalau di bagian project charter yang ada di slide kalian, ini kan yang seluruh stakeholder nih yang terlibat. Tapi biasanya itu hanya project manajernya aja dan klien ya. Kalau seluruh stakeholder biasanya jarang, tapi juga tidak menutup kemungkinan. Ya, jadi tergantung si pembuat project charternya ini mau bagaimana gitu. Terus lanjut lagi. Terakhir ya. Berarti sekarang terakhir ya. Nomor 10 ya. Bu, Dokumen maaf, Bu. Tadi, Bu, yang tadi nomor 9 kan tuh tim proyek ya, Bu, ya? Kan stakeholder itu ya, Bu, ya? Yang Ya, Jan, dan rencana tadi proyek. yang C tadi.
stakeholder. Stakeholder. Stakeholder ya. 9. Iya. Ya, nomor 9. Ah iya, iya. Soalnya tadi kayaknya saya tim proyek juga termasuk. Soalnya ada dua antara tim proyek sama stakeholder. Jadi jawabannya apa? Coba. Stakeholder tadi Bu ya. Stakeholder. Semua Ah iya, iya betul. semua tim project itu maksudnya ini melibatkan Bu, koordinasi dari semua tim project. tim proyek. Oh ya, berarti stakeholder Bu ya. Ini deh, saya bingung juga nih sama kata-kata ini. Nah iya Bu, juga bingung tadi Bu. Melibatkan koordinasi dari semua tim project berarti anggota tim project aja. Kalau kalau stakeholder kan kayak orang-orang yang terlibat di dalam yang nanti implementasi programnya. Kayak kita bikin rekam medis berarti kan butuh ada dokter, ada pasiennya. Nah, itu kan stakeholder. Kalau di sini tadi pertanyaan tadi mengembangkan integrasi kan ya? Mengembangkan rencana proyek yang melibatkan koordinasi dari semua tim proyek. Berarti jawabannya kemungkinan ini ya. Tim proyek ya, tim proyeknya aja ya. B Jadi ya. saya agak bingung di situ sih jadinya antara tim proyek atau stakeholder. Saya pikir karena yang requestnya adalah misal dari stakeholder, jadi bisa ke stakeholder. Tapi kalau untuk mengembangkan proyek, berarti kan dia yang execute aja yang terlibat. Jawabannya B, tim project. Proyek. Terus tadi yang menandatangani project charter pada bagian tanda tangan. Kalau dari slide kita itu stakeholder, ya, Iya Bu. stakeholder. Tetapi ada juga project charter yang tanda tangan tuh cuma manajer projectnya aja sama klien biasanya atau manajer projectnya doang. Gitu. Tapi kalau kita uh, merunut gitu ya dari slide BSI itu jawabannya sih D, stakeholder. Oke, terakhir, dokumen yang digunakan untuk memulai project improvement dan berisi informasi penting tentang uraian tujuan project. Apa nih? Yang tadi Bu, Bu, project charter. Project charter. Project charter. Betul ya, memulai project improvement dan berisi informasi penting tentang uraian project. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu. Ya baik, kalau tidak ada nanti jika Sudah ada cukup. pertanyaan, boleh lempar ke grup WA kita ya. Berarti untuk hari ini saya cukupkan dulu. Terima kasih. Rekamannya nanti akan saya masukkan ke YouTube. Nanti saya share link YouTube-nya ya di grup WA. Saya ucapkan happy weekend dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Semoga ilmunya. Selamat siang semuanya. Bu, wassalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.